Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa menjumpai nikmat yang begitu besar, yaitu berada di hari ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kita doakan semoga negara kita menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya kelak. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya, marilah kita melanjutkan kajian yang selama ini kita kaji, yaitu kitab Nahwu Shoroh, kitab Jurumiyah yang kemarin juga beberapa kali sudah Bapak ajarkan. Mari kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita sudah belajar tentang bab dzorof. Dzorof itu keterangan, dzorof makan dan dzorof zaman, keterangan tempat dan keterangan waktu. Ya, jadi nggak jauh beda ya antara susunan grammar atau susunan kalimat dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Itu garis besarnya, pokok-pokoknya itu suatu kalimat itu dianggap sempurna ketika sudah ada subjek, objek, predikat. Nah itu sama bahasa Arab. Nah ini ada keterangan-keterangan yang lain yang juga perlu kita pelajari, karena itu juga penting. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hal, bab yang menerangkan tentang hal. Istilah nahwu salah satunya adalah hal. Hal itu kalau dijabarkan berarti keadaan. Mungkin itu diserap di dalam bahasa Indonesia, ada kata-kata hal, perihal. Nah, itu mungkin berasal dari ini bahasa Arab yang artinya keadaan, kondisi. Nah, definisinya bagaimana? Al-halu yang disebut dengan hal ini kalau dalam kitab Jurumiyah halaman 12. Al-halu yang dinamakan hal huwa al-ismul mansubu al-mufassiru lima imbahama minal hayati. Yang dinamakan hal yaitu isim mansub. Isimnya mansub syaratnya. Jadi tertibnya kalau i'rabnya dia mansub, ya minimal harokatnya fathah. Isim mansub al-mufassiru yang digunakan untuk menafsiri, digunakan untuk menafsirkan. 5 terhadap perkara imbahama yang masih samar, yang masih belum jelas, minal hayati dari beberapa tingkatan atau beberapa perkara. Nah, jadi yang dinamakan hal itu adalah isim mansub. Al-mufassir yang isim itu menafsirkan hal-hal yang belum jelas dari susunan kata atau dari sesuatu yang belum jelas. Itu adalah definisinya hal. Jadi hal itu diingat-ingat, dia itu posisinya adalah mansub, i'rabnya adalah dia mansub. Kalau nggak mansub berarti dia bukan hal. Contohnya ja'a zaidun raqiban. Ja'a zaidun, ja'a datang, zaidun
yaitu Zaid. Rokiban. Nah, ini rokiban di sini adalah sebagai hal, yaitu keadaan. Ja'a datang, Zaid itu telah datang. Rokiban dengan cara mengendarai. Berarti ini kan kondisinya, kondisi atau keadaannya si Zaid ketika dia itu hadir, ketika dia itu datang. Makanya ini disebut hal. Jadi hal itu menjelaskan kondisi sebuah pekerjaan. Warakibtul farosa musarrojan, saya juga mengendarai kuda musarrojan yang berpelana. Nah, musarrojan di sini apa? Menjelaskan keadaannya itu apa? Kuda. Maka dia disebut hal. Karena kondisinya gimana sih kuda itu? Musarrojan. Lagi. Walaki itu Abdullahi rokiban. Laki itu saya berjumpa Abdullah, saya berjumpa Abdullah dengan Abdullah. Abdullah di sini posisinya dia sebagai maf'ul bih. Rokiban. Nah, ini hal juga. Dengan mengendarai atau dengan kendaraan. Isim mansub yang dia itu fungsinya adalah untuk menjelaskan keadaan dari sebuah pekerjaan, maka dia itu disebut hal. Paham ya? Hal, kondisi ya. Wa ma asbah dzalik dan lain sebagainya. Nah, itu definisi dan contoh-contoh dari hal. Nah, sekarang kalau kita itu bisa menyebut isim mansub itu hal, isim mansub itu masdar dan lain sebagainya, itu syaratnya seperti apa? Nah, ini ada beberapa kriteria atau syaratnya. Wala yakunul halu illa nakirotan. Syarat yang pertama adalah hal itu harus berupa isim nakiroh. Nakiroh itu ya gampangnya tidak bisa dikasih imbuhan al gitu. Nah, ini kan Ja'a Zaidun rokiban, kan nggak ada alnya. Musarrojan nggak ada al, musarrojan nggak ada. Jadi dia itu nakiroh, isim nakiroh. Yang pertama nakiroh. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Hal itu harus berada setelah sempurnanya kalam. Artinya setelah ada kalimat yang sempurna atau susunan kata kalimat yang sempurna, baru bisa dimasuki hal. Kalau sudah ada subjek predikat, nah contoh Ja'a Zaidun, itu kan ada subjeknya siapa? Zaid. Ja'a sebagai predikat. Nah, itu kan sudah menunjukkan kalimat sempurna. Zaid datang. Itu sudah tamamul kalam, ucapan yang sempurna. Nah, itu baru hal itu bisa masuk di situ. Kedua itu tamamul kalam. Yang ketiga atau terakhir, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Nah, jadi samping kalimat kata atau kalimat sebelum hal itu harus ma'rifat. Nah, jadi hal itu nakirah, nah sebelumnya atau kata-kata sebelumnya atau sesudahnya itu adalah dia harus ma'rifat. Nah, itu syaratnya. Nah, kesimpulannya hal itu isim mansub yang fungsinya dia itu adalah menjelaskan kondisi suatu keadaan. Isimnya harus mansub. Nah, syaratnya yang pertama harus nakiroh, yang kedua hal itu ada setelah tamamul kalam, sempurnanya sebuah percakapan, sebuah ungkapan. Yang ketiga sebelum hal atau kata-kata yang ada dalam hal itu selain hal, berarti dia itu harus ma'rifat. Mungkin itu yang dapat Pak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.